Kenapa baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli? Supaya harta, keluarga, anak-anak kita dan diri kita itu Allah yang jaga. Tidak akan diganggu itu sampai maghrib. Orang yang membaca ini anaknya tidak akan pernah diganggu orang, istrinya tidak akan diganggu orang, suaminya tidak akan diganggu oleh orang lain, hartanya itu tidak akan diganggu. Bahkan ada ulama mengatakan hartamu tidak akan ada yang mengambil tanpa hak itu. Ketika kau baca itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Kenapa bismillahi masya Allah la quwata illa billah? Supaya semua rezeki yang datang kepadamu hari itu tidak akan diambil oleh orang lain. Jadi itu sebenarnya dibaca itu 7 kali juga. Maka kemudian kalau sudah itu kita baca alam nasrah, kemudian meletakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Itu dari Syekh Al-Maliki. Itu diletakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Bisa dibaca 7 kali, bisa dibaca. Pakai ini tawadhu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu-waktu tertentu ada waktu istimewa kita memanfaatkan untuk berzikir. Waktu istimewa itu adalah pagi dan petang. Kalau orang mengatakan pagi berarti sesudah sholat subuh sampai selesainya waktu duha. Kalau dikatakan petang, selesai sholat asar sampai masuknya waktu isya atau sebelum masuknya waktu isya. 2 waktu ini paling istimewa kita melakukan amalan-amalan sunnah yang memiliki dalil tapi tidak diperintahkan dengan menetapkan waktunya. Jadi kadangkala zikir itu tidak disampaikan oleh Rasulullah bahwa baca sekian kali pada waktu begini, tidak. Itu kenapa? Karena hikmahnya supaya itu tidak memberatkan. Jadi ulama kita itu menetapkan zikir-zikir tertentu dengan jumlah tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi seperti Imam Ghazali seringkali itu harian. Jadi hari Senin beda yang dibaca, hari Selasa beda, tapi setiap hari itu 1000. Kemudian ada juga ulama mengambil zikir dan pagi dan petang ini dia sendiri yang tentukan jumlahnya tergantung kesibukan kita masing-masing. Kalau misalnya waktu kita sesudah subuh sedikit sekali karena mungkin kita pekerja kantoran, silahkan zikirnya tidak usah banyak-banyak. Kalau yang punya waktu agak luang, agak lama, bisa zikirnya agak lama-lama. Kenapa zikir ini penting kita tetapkan? Kalau kita tetapkan zikir dengan waktu tertentu disebut wirid.
Jadi zikir yang ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya, tapi lapas-lapas zikir itu ada hadisnya, maka itu disebut dengan wirid. Wirid ini kalau diamalkan terus-menerus, tidak terputus, kemudian kita mendapatkan khususiyah dari wirid itu, disebutlah warid. Nah, keistimewaan dari wirid. Banyak orang mendapatkan itu. Ada orang dibukakan pintu kasyafnya melalui wirid. Dan wirid yang ditentukan disebut wirid yang ditentukan waktu dan bacaannya serta jumlahnya, itu nanti memberi manfaat yang besar. Karena ketika kita lupa juga kita baca, Rasulullah mengatakan ketika engkau lupa, kemudian di kapan kau ingat, silahkan baca pada waktu itu. Karena membaca di saat kau ingat itu sama ketika kau baca pada waktunya. Itu di luar biasanya, itu yang disebut dengan wirid. Wirid ini juga fungsinya supaya kita terikat dengan zikir. Karena orang yang tidak punya wirid, ya tidak akan terikat. Karena biasanya kalau tidak punya wirid, ya kalau sibuk tidak berzikir. Nanti senang lagi baru berzikir. Tapi orang yang punya wirid, itu akan terformat supaya terus melakukan. Nah, supaya istiqomah. Dan Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan, yang istiqomah. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun sedikit. Nah, makanya biar surah Al-Ikhlas 3 kali setiap selesai sholat, itu bisa. Yang penting rutinkan, itu aja terus diamalkan. Sampai pokoknya sampai tua. Itu bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu bagusnya itu wirid. Makanya kita mestinya punya wirid. Nah, untuk ulama-ulama kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mengajarkan beberapa wirid. Ada wirid memang yang zikir digabung-gabungkan. Saya kasih tahu misalnya begini, sudah sholat, sesudah doa, kita sudah doa bersama dengan imam, kita boleh membaca zikir-zikir tertentu seperti Asmaul Husna. Kalau kita minta untuk dimudahkan rezeki, bisa kita baca ya Fattahu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Itu bisa kita baca. Tergantung berapa kita mampu. Bisa 7, bisa 70, bisa 40, bisa 100. Jadi baca ya Ghani, ya Mughni, ya Fattahu, ya Razak. Nah, itu dibaca bisa 7 kali, tapi rutinkan. Rutinkan. Baca maghrib dengan subuh itu. Karena di situ pintu rezeki. Nah, kalau sudah membaca itu, bisa kita tambah. Tapi kalau tidak mampu, di dalam beberapa riwayat itu kita temukan ada satu doa yang diajarkan langsung oleh Nabiullah Khidir alaihissalam itu kepada ulama wali kutub al-Gauts. Zikirnya itu doa sebenarnya. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma ghafir ummata Muhammadin, Allahumma astur, Allahumma jabna Muhammad birahmatika ya Rabb. Itu baca 4 kali. Baca itu, Allah akan mengangkat dia menjadi waliullah. Jadi kita pakai malam Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Kalau mampu 100 ya 100. Jadi begitu saja. Jadi kita bikin, kalau kita mau yang misalnya sanad dari ulama-ulama yang sudah dilakukan terus menerus, saya itu kalau sudah maghrib dengan sudah subuh itu amalkan la ilaha illallah 166 kali. Kemudian Allah kali. Jadi rutin itu.
indahu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul alim 3 kali. Itu supaya tidak kena musibah sampai maghrib. Baru bacalah qad ja'akum 7 kali. Itu mendapatkan syafaat, tidak kena musibah tiba-tiba, tidak akan mendengarkan kabar buruk, tidak akan kena fitnah dunia, akan dituntun oleh Rasulullah masuk ke dalam surga melalui syafaat Rasulullah. Kemudian dia akan minum di talaga Rasulullah sepuasnya. Orang yang membaca laqad ja'akum, kemudian dia akan dijamin masih hidup sampai maghrib. Itu dibaca 7 kali laqad ja'akum. Selesai dibaca laqad ja'akum 7 kali, 7 ayat terakhir Quran surat Taubah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah, itu 7 kali. Kemudian baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya wa rasulah, juga 7 kali, supaya ditiupkan angin dari dalam surga masuk ke kalbu supaya kita tenang. Kemudian baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, bismillahi masyaallah la quwata illa billah, juga di 7 kali. Kenapa baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli? Supaya harta, keluarga, anak-anak kita dan diri kita itu Allah yang jaga, tidak akan diganggu itu sampai maghrib. Orang yang membaca ini anaknya tidak akan pernah diganggu orang, istrinya tidak akan diganggu orang, suaminya tidak akan diganggu oleh orang lain, hartanya itu tidak akan diganggu. Bahkan ada ulama mengatakan hartamu tidak akan ada yang mengambil tanpa hak itu. Ketika kau baca itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Kenapa bismillahi masyaallah la quwata illa billah? Supaya semua rezeki yang datang kepadamu hari itu tidak akan diambil oleh orang lain. Jadi itu sebenarnya dibaca itu 7 kali juga. Maka kemudian kalau sudah itu kita baca alam nasrah, kemudian meletakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Itu dari Syekh Al-Maliki. Itu diletakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Bisa dibaca 7 kali, bisa dibaca 3 kali. Semampu kita, kalau 3 kali, 3 kali. Kenapa? Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia akan mendapatkan rezeki tanpa dia usahakan. Jadi ada orang yang memberikan rezeki. Itu diletakkan. Kemudian yang kedua, perut ini akan terhindar dari makanan haram. Kalau ada makanan haram itu akan keluar dengan sendirinya. Itu kalau kita meletakkan tangan kanan di perut sebelah kiri ketika kita baca ini alam nasyar. Itu bisa 7 kali, bisa 3 kali. Jadi itu amalan-amalan seperti itu bisa kita langgengkan terus, amalkan. Kalau sudah itu kita tutup dengan membaca la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim 100 kali. Itu tidak akan kena penyakit, orang itu dalam sehari itu tidak kena penyakit. Yang kedua, orang yang membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali itu akan dijaga dari musibah, segala macam bentuk musibah. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Jadi itu sebenarnya amalan-amalan itu. Dan orang yang mengamalkan itu sampai anak-anaknya tidak akan miskin. Ini yang dia seorang takuti. Nanti anakku bagaimana, nanti anakku miskin atau apa. Bacalah haula wala quwata illa billah 100 kali, insyaallah anak-anakmu tidak akan miskin. Bahkan ada ulama mengatakan sampai 7 lapis itu Allah menjaga hartanya. Itu sebenarnya yang amalan bisa kita amalkan. Dan itu untuk maghrib dengan subuh aja. Makanya kenapa waktu subuh itu nanti siang baru kita tinggalkan masjid, supaya amalan ini selesai. Sesudah sholat maghrib tidak usah pulang ke rumah, amalkan ini pas masuk isya itu baru selesai. Jadi itu bagusnya terikat dengan 2 waktu ini. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Dan saya mohon maaf manakala ada pesan-pesan ceramah yang tidak berkenan di hati, karena kita penceramah kadang juga begitu Pak Bu, banyak kehilapan dan kekurangan. Tapi saya hanya wasiatkan, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti. Musibah yang terbesar menimpa umat ini karena ketika dia sudah berhenti belajar. Itu musibah. Apalagi kalau seorang dai berhenti belajar, itu musibah betul itu. Karena orang yang berhenti belajar itu sama dengan adalah orang yang mati. Makanya ketika orang tidak lagi belajar, apalagi kalau hanya mengambil ilmu dari satu jalur, itu yang fatal.
Ini kan banyak sekarang orang tidak mau mengambil ilmu dari manapun. Makanya Abu Hurairah itu Pak mengambil ilmu dari iblis. Jadi iblis itu mengajari Abu Hurairah satu ilmu ketika dia disuruh jaga sakat. Gudang sakat diacak-acak, ternyata yang ambil isinya adalah iblis. Iblis yang kasih ilmu, ilmunya apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Dikasih tahu Abu Hurairah, ketika engkau membaca ayat ini kemudian kau tutup pintu dan tutup jendela, pasti saya tidak bisa masuk. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan dia pembohong, mulai dari Nabi Adam dia berbohong, barusan dia berkata benar. Jadi coba, jadi iblis itu ilmunya diambil langsung oleh Abu Hurairah, itu bersanad ke iblis ilmunya Pak. Itu ayat kursi. Kemudian Sayyidina Ali juga mengambil ilmu dari orang Yahudi Pak, bukan orang Islam, orang Yahudi. Orang kafir itu diambil ilmunya. Apa? Itu untuk mengetahui anjing yang sudah balik. Sayyidina Ali itu pernah bertanya, bagaimana mengenali anjing yang sudah balik? Anjing kalau sudah dewasa, tidak ada orang Islam yang mampu jawab. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak bisa jawab. Sayyidina Ali dikasih tahu, Ali, kok ada di sana pemelihara anjing, orang Yahudi datang ke sana tanya, banyak anjingnya itu, siapa tahu dia tahu. Sekalinya Sayyidina Ali datang ke situ, dia tanya, bagaimana cara mengetahui kalau anjing sudah balik? Langsung orang Yahudi mengatakan, gampang. Kalau mau tahu anjing yang balik, kalau dia buang air kecil mengangkat kakinya satu, berarti itu sudah balik. Tapi kalau dia belum angkat kakinya, berarti belum balik. Itulah di Sayyidina Ali mengatakan dia adalah guruku, karena dia yang mengajarkan satu ilmu yang saya tidak dapatkan dari orang Islam. Jadi mengambil ilmu itu tidak sembarang, tidak mesti terpatok bilang begini, tidak. Bahkan saya sering sampaikan, ambil ilmunya orang gila. Saya belajar tasawuf itu dikasih tahu, orang gila itu nak 80% ilmunya adalah ilmu ma'rifat. Saya perhatikan di mana ilmunya orang gila ini. Ternyata ada ilmunya orang gila yang tidak bisa kita ambil. Apa? Keridhaan. Orang gila itu makan sisa makanan yang dibuang orang tapi tidak pernah sakit perut. Kenapa? Karena dia betul syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Kadang kita makan makanan bersih tapi bisa sakit perut karena kadang mencaci makanan. Itu yang dia minum air comberan, dia minum air yang kotor tapi dia tidak pernah sakit gara-gara itu. Kenapa? Karena dia syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dan tidak pernah mencaci makanan. Ternyata Allah turunkan keberkahan pada makanan yang dia makan. Dan ingat, orang gila itu biasa cuma 1 kali makan dalam 1 minggu, 2 kali dalam 1 minggu. Tapi dia tidak pernah kelaparan, padahal dia jalan terus. Kenapa? Karena berkah di dalam perutnya itu tidak dicabut oleh Allah. Makanya sisa-sisa makanan itu, kenapa Rasulullah mengatakan kadang di situ ada berkah. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kenapa? Orang gila itu Pak cuma akalnya yang dicabut, akal sehatnya, tapi kalbunya itu tidak dicabut. Maka kita harus memperhatikan betul. Saya tuh dikasih tahu sama ulama, ada beberapa ilmunya itu Pak. Bahkan sisa-sisa makanan itu di situ ada berkah. Saya punya guru itu kalau pulang tamunya, dia kumpul semua sisa minumannya itu. Baru dia baca salawat, kemudian dia minum, minta berkah. Saya pernah kasih tahu, Pak Kiai, jangan minum itu sisanya orang. Dia bilang tidak. Di tempat yang sedikit ini, di situ kadang ada doa para malaikat. Ini bukan kotor. Dia minum itu, tapi saya tidak bisa terima itu. Nanti lama-kelamaan belajar hakikat, baru tahu bahwa satu nasi pun yang jatuh ke lantai, kadang-kadang di situ ada berkah Allah. Jadi itu kadang yang kita lupakan. Jadi jangan lihat makanan karena banyak, jangan hina makanan, karena nanti Allah yang akan memberikan keberkahan di dalam. Itulah Rasulullah sehingga tidak pernah menghina makanan. Sejelek apapun dia tidak pernah hina. Ini yang harus kita ambil pelajaran Pak dari orang gila yang banyak sekali pelajaran itu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.